Alhamdulillah wa syukurillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Hans, Ustaz yang nanti akan memberikan ceramah untuk malam hari ini, kajian kita yaitu inspirasi sirah kurban mengambil ibrah dari kisah Nabi Ismail. Alhamdulillah, mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian yang ada di sini, sahabat surga, yang tepatnya pada hari ini tanggal 2 Juli 2021 di Warung Anomali kita akan mendengarkan kajian inspirasi sirah kurban mengambil ibrah dari kisah Nabi Ismail. Kepada Ustaz Han dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ilallahi bida'watihi wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man 'allama al-Qur'an wa 'allamahu, wa qala aidan fa inna khairul hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ini di depan para pecinta Quran ini agak sedikit nervous, agak sedikit kedetup nih orang-orang para penjaga Al-Quran ini ya. Jadi untuk mencairkan ini saya buka dengan pantun. Nah, dan selesai dibuka dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan syahadat, dengan salawat. Ini kita buka dengan pantun. Nah, boleh tak buka dengan pantun? Nah, boleh ya. Mana nih Bang En ini? Lagi ke belakang. Lagi ke belakang ya, nggak apa-apa ya. Mencari mangga dapatnya kuaini. Di kafe Bang Feby jangan lupa memesan jus. Bermajelis taklim kita di tempat ini bersama komunitas One Day One Juice. Masya Allah. Tafadhal, ini masih ada yang kosong. Ayo, tafadhal Mas Guru. Ustaz Muhammad. Nah, ini Masya Allah.
Ya Ahlul Quran juga nih. Padahal Dad, nih masih ada kosong, boleh sih. Ini kosong ya Dad. Oke ya. Nah ini kan agak sedikit cair ini ya. Saya baca pantun yang kedua, boleh? Ya, tak apa-apa kan? Agak lebih malam ini agak lebih nikmat rasanya gitu ya. Duduk bersama, jangan lupa memesan makanan. Soto di kuah, jangan lupa diisi tomat. Berkumpul bersama para pecinta Quran, semoga barokah dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah pencipta, pemilik sekaligus pengatur alam raya dan seisinya. Dialah satu-satunya zat yang wajib disembah dan diibadahi serta tiada sekutu baginya. Dia pula yang telah menganugerahkan kepada kita petunjuk hidup yang lurus, ad-dinul Islam, agama yang hak, agama yang sekaligus risalah, yang adil lagi sempurna, yakni Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan, tercurahkan kepada junjungan alam Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Khataman Anbiya, kekasih kita, teladan kita, sang pemberi syafaat kelak akhirat, yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa berjuang tak kenal lelah untuk menerapkan dan menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh pelosok dunia hingga datangnya hari yang ditetapkan, hari di mana tidak ada seorang pun dari kita bisa sembunyi darinya, hari di mana tidak ada seorang pun dari kita bisa lari dan menghindar darinya, yakni kematian, dan hari ketika kita dikumpulkan di Yaumul Mizan untuk mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan kita. Oleh karena itu, untuk streaming kan, jadi ini masuk YouTube kok. Di baju. Saya jadi Ustadz nasional, masuk YouTube gitu. Padahal baru kemarin hari belajar ceramah. Apa-apa ya. Kita bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu tidak ada yang pantas dan layak bagi kita seorang hamba yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, untuk tidak senantiasa bersyukur atas segala apa yang telah diberikan Allah kepada kita semua sampai detik ini. Ya, begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita perhitung satu persatu. Kalau seandainya seluruh hidup kita, seluruh usia kita habiskan untuk beribadah kepada Allah, wallahi, maka tidak akan bisa membalas satu saja nikmat yang Allah berikan untuk kita. Masya Allah ya. Ya, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah merasakan asin, asam, manis, pahit. Nah, coba kalau lidah lah dapat cacing ngerasa asin, manis, ada kata orang corona lah. Kalau dapat cacing ngerasa corona kan gitu kan. Tapi alhamdulillah kita masih bisa merasakannya, sehingga masih enak minum kopi ustadz kita di belakang ya. Masya Allah kan gitu kan. Makan soto Bogor, Kang Bagas yang gitu kan. Kang Emput ya. Kalau Kang Emput itu di sana, kalau di sini Kang Bagas gitu kan. Ya. Nah, ini nikmat yang luar biasa. Dan yang paling penting nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu yang barokah. Karena bisa jadi pada saat yang bersamaan ya, ada teman, saudara, keluarga kita itu mungkin mereka
bisa saja melakukan hal-hal yang mubah, atau bisa jadi na'udzubillah bermaksiat kepada Allah. Nah kita Allah beri waktu yang barokah pada pemuda-pemuda nih, syabab ya, para syabab, pemuda-pemuda nih, masya Allah ya. Allah beri inayah, pertolongan kepada kita semua untuk melangkahkan kaki kita di taman-taman surga ini. Insya Allah pertemuan kita ini membawa barokah seperti yang pantun kita bacakan di awal tadi. Bang En tak dengar di pantunnya ya? Dengar. Ya dengar pantunnya. Baik, ayuhal ikhwah rahimakumullah. Saya ini diminta oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Akhina Ento untuk ngisi materi. Ya, materi ini menurut saya sangat berat. Inspirasi dari kisah seorang yang namanya dikenal oleh penduduk bumi sekaligus dikenal oleh penduduk langit. Ya. Nama yang sangat masyhur, Nabi Ismail alaihissalam. Ya, ini luar biasa. Ya. Seorang anak yang lahir dari orang tua yang masya Allah, kan gitu kan ya. Nah, dari ulul azmi, dari orang tua yang terkenal keikhlasannya, dari orang tua yang terkenal ketaatannya, dari orang tua yang terkenal kesabarannya. Maka lahirlah seorang sosok yang luar biasa, namanya Ismail alaihissalam. Ada tahu ngapain nih Bang En tuh ngasih materi temanya tuh? Mungkin kan anak hari raya Idul Adha. Gitu macam itu kan. Tanggal 20 ya kalau nggak salah. 20 ya kalau tidak berubah. Mari Pak. Ya. Sekarang lah tanggal 2 ya, kurang lebih 18 hari lagi kita Idul Adha. Tapi tidak apa-apa. Sebetulnya anak itu sangat jarang mengisi materi tentang hal ini. Biasanya anak itu seputar sirah Rasulullah, kemudian tarikh khulafa, para sahabat Rasulullah, kemudian generasi salafus saleh. Ini meloncat jauh. Tapi karena ini permintaan saudara para ahlul Quran, masya Allah, semata-mata hanya ingin berkumpul dengan orang-orang yang cinta dengan Al-Quran, maka anak insya Allah sempatkan. Dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka sekaligus bersilaturahmi. Tuhan-tuhan rahimakumullah, kalau mendengar kisah Nabi Ismail ini, tentu kisah ini tidak bisa lepas dari kisah ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang laki-laki di usia senjanya, di usia tuanya, yang menanti kehadiran sang anak, gitu ya. Di usia yang tua, kemudian lahirlah sosok anak yang namanya Nabi Ismail alaihissalam. Ini keluarga yang barokah, keluarga yang senantiasa bertambah kebaikannya. Jadi barokah itu para ulama mendefinisikan ziyadatul khair. Barokah itu senantiasa bertambah kebaikan. Nabi Ibrahim ketika menikah dengan istri yang pertama, Siti Sarah, dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dengan ketaatan, banyak kebaikan yang dialami oleh mereka. Bertambah kebaikan. Kemudian menikah lagi dengan istri yang kedua, Siti Hajar, bertambah kebaikan. Lahirlah anaknya Ismail alaihissalam, bertambah kebaikan. Bahkan dari sang ayah inilah nanti akan lahir generasi-generasi soleh, gitu kan? Lahir yang keturunannya adalah para anbiya, para rasul, sesuai dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang soleh. Maka Allah kabulkan dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dengan ketaatannya kepada Allah. Allah anugerahkan keturunan yang soleh. Dan dari keturunannya lah lahir para nabi. Begitu ya. Mulai dari Ishak alaihissalam, kemudian Ishak punya anak Yakub alaihissalam, Yakub punya anak Yusuf alaihissalam, terus Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Yahya, Zakaria, terus sampai Isa alaihissalam. Nah itu dari keturunan istri yang pertama, Ishak alaihissalam. Sedangkan dari Ismail, yang keturunannya nanti menjadi khataman anbiya, menjadi imam para nabi, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Namun apa sih yang mau kita ambil dari kisah sirah, ibrah? Nah itu ya ibrah ya tadi ya. Ibrah dengan hikmah itu hampir sama kan gitu kan. Hikmah itu mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa. Nah peristiwa itu nanti adalah peristiwa tentang Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nanti bisa kita ambil ibrah dari sana. Kita bisa ambil hikmah dari sana. Nah hikmahnya ada dua nanti. Kisah, ini kan sebetulnya kisah ini kisah sudah masyhur ya. Kisah tentang Nabi Ismail mau disembelih ini kisah masyhur sebetulnya. Tidak ada yang tidak tahu. Insya Allah kaum muslimin dari usia SD itulah kenal gitu kan dengan kisah-kisah ini. Nah memang dari kisah ini nanti bisa kita ambil dua. Yang pertama dari kisah itu ada ketaatan, ada risalah yang bisa kita ambil, tapi hukumnya sunnah. Nah, gitu kan? Karena kita ini kan seorang muslim terkait dengan hukum syara. Kita ini terikat dengan hukum syara. Hukum syara itu ahkamu khamsah, terdiri dari 5. Ya, khamsah, khumus, ahkam, hukum. Ya, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nanti dari ibrah risalah dari kisah itu nanti akan melahirkan 2 ahkamu khamsah. Yang pertama hukumnya sunnah atau mandub, yang ini kurban gitu kan, kurban kambing, kurban sapi gitu kan nanti ya. Kalau terkait dengan ibadah makhdhahnya, ubudiyahnya. Yang kedua nanti perjalanan haji, nah itu wajib bagi yang mampu. Kemudian dalam perkara yang lain nanti ada kewajiban juga. Hukumnya wajib, yang ini apa? Ketaatan nanti. Ketaatan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu peristiwanya? Pasti kita paham ya. Yaitu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya yang dinanti dengan waktu yang lama, yakni Nabi Ismail ya. Dan keduanya segera kan gitu kan. Dan keduanya bersegera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketaatan. Ya. Jadi ketika ada perintah itu tidak tampak sama sekali keraguan. Ya. Apalagi penolakan dari ayah dan putra itu. Nah, keduanya dengan ikhlas menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala meski mereka harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga kan? Berharga loh bagi mereka. Bagi Nabi Ibrahim ya, dia harus rela kehilangan putranya. Sedangkan bagi Nabi Ismail alaihissalam harus rela kehilangan nyawanya ya, hanya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ketaatan. Di situ ada ketaatan, di situ ada keikhlasan, dan di situ ada kesabaran. Ini 3 yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan orang beriman sebetulnya. Nah, sama dengan bagaimana sih sikap kita kepada Al-Quran, begitu juga nanti sikap kita terhadap ketaatan dan kewajiban. Nah, kalau teman-teman di One Day One Juz kan, ini menjalankan kalau One Day One Juz. Ini berarti secara umum 1 hari membaca ya, Bang EN ya, minimal 1 juz. Tapi kalau nggak mampu setengah juz, nggak mampu 1 halaman, 1 lembar, nggak mampu 1 halaman, nggak mampu 1 ain, nggak mampu 1 ayat, jadilah. Tapi yang penting setiap hari ada interaksi dengan Al-Quran. Memang begitu. Karena memang sikap kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah ada 5 kan gitu kan. Sikap kita kepada Al-Quran yang pertama adalah mengimaninya. Karena dia bagian dari rukun iman. Yang kedua, sikap kita kepada Al-Quran adalah membacanya. Nah, gitu kan? Nah, ini membacanya nih, kata Bang EN. Nah, termasuk membaca itu di dalamnya adalah ilmu tentang cara membacanya. Ada tafsirul Quran, ada bagaimana kita mengenal huruf ya, marajul hurufnya, sifatul hurufnya, tajwid dan seterusnya. Ya, kalau kata Bang En, memang kadang untuk mendapat pelajaran atau dapat membaca dengan baik, memang harus ada mutalaki kan gitu ya, talakian, fikrian. Karena memang itu metode yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Jadi Rasulullah itu mengajarkan Al-Quran dengan metode talaki. Ya, talaki. Nah, yang ketiga sikap kita adalah memahami isinya. Itu Bang En.
Nah, tidak cukup kita membacanya kan gitu kan? Ya, karena harus memahami isinya. Karena Al-Quran itu kan huda, petunjuk, ya. Hudal lil muttaqin, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Setelah dia menjadi harus dipahami, maka harus diamalkan. Itu tuh Al-Quran tuh. Jangan sampai nanti kita di satu sisi membaca Al-Quran, tapi di sisi lain kita mengkhianati Al-Quran hanya karena kita tidak memahami isinya. Misalnya, ini khususnya anak-anak muda kan, remaja kan. Dalam Al-Quran ada ayat la taqrabuz zina, misalnya, jangan engkau dekati zina. Tapi itu zina itu apa? Khalwat, misalnya kan gitu ya. Berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya, ya bahasa kebualia pacaran, betunang gini ya. Kan gitu kan. Betunang syar'inya Ustaz. Ada istilah betunang syar'i kan gitu kan. Kenapa? Karena kami di majelis. Tapi kalau betunang di sama-sama majelis, gitu kan. Walaupun di majelis tidak boleh betunang. Macam mana betunang? Itu dia membaca Al-Quran tapi satu sisi mengkhianati Al-Quran. Itu jangan seperti itu kita. Al-Quran memerintahkan sholat, aqimis sholat, tapi kita tidak sholat misalnya. Kan itu kan mengkhianati Al-Quran. Ya, jangan seperti itu. Maka kita penting untuk memahami isi Al-Quran sehingga bisa diamalkan. Nah, setelah diamalkan, sikap kita yang kelima baru mendakwahkan. Mendakwahkan. Jadi Al-Quran itu harus dakwakan, harus disampaikan. Ya, balighu ani walau ayah. Kan gitu kata Rasulullah. Sampaikanlah kebenaran dariku walaupun cuma satu ayat. Nah, ya ikhwan rahimakumullah. Ketika kita melihat tidak ada sama sekali keraguan, ya, kemudian bahkan penolakan, maka keduanya dengan ikhlas, ya, yang maksudnya Nabi Ibrahim dan Ismail dengan ikhlas menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kan meski harus kehilangan sesuatu yang berharga bagi diri mereka. Nah, peristiwa ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, kan gitu kan? Ya. Agar apa? Agar apa ini diabadikan dalam Al-Qur'an kisah ini? Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini agar bisa menjadi teladan, gitu kan? Agar bisa menjadi teladan bagi kita orang-orang beriman. Nah, gitu ya. Ya, sepanjang hidup kita atau sepanjang perjalanan hidup manusia. Nah, dalam Quran As-Saffat ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbauka fanzur madza tara qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Gitu ya. Maka tatkala anak itu sampai umurnya, ya, kata Allah, ya, sanggup, ya, bersama Ibrahim, maka Ibrahim pun berkata kepadanya, ya bunaya, ya anakku, ya, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau, kan gitu kan, maksudnya menyembelih engkau, menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Maka pikirkanlah apa pendapatmu, gitu kata Nabi Ibrahim ini, kata ayahnya. Masya Allah, berat nggak bagi seorang ayah? Coba kita seandainya di sana, dan kita menanti anak kita, kelahiran anak kita, kemudian turun perintah disuruh nyembelih anak kita, berat nggak? Berat. Wah, sangat berat. Ini kalau kita mungkin nggak mungkin bisa gitu loh. Coba misal Ustadz Muadi tiba-tiba disuruh menyembelih anaknya Usama, perintah Allah, ya, lebih baik saya aja yang gitu kan daripada menyembelih anak kita. Tetapi karena ketaatan, karena keikhlasan dan kesabarannya, dan ini merupakan perintah Allah, la yu'minu abdu hatta aku nahaba ilahi min ahlihi wa malihi wa nasi ajmain. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi itu harus melebihi cinta kita kepada mal, harta, wa ahlihi, keluarga, wa nasi ajmain, dan seluruh manusia. Maka berkatalah Nabi Ibrahim, ya anakku, kan gitu kan, aku disuruh diperintahkan, ya bunayya ini arafi manam min anni azbahuka fanzur madza tara. Aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Itu kata ayahnya. Namun karena anaknya juga anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah,
anak yang sabar terhadap qada Allah, maka dia juga menjawab perkataan ayahnya, ya abati af'al ma tu'maru, ya ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, tu'maru, yang disuruh, yang dipadeh, kira-kira macam itulah. Ya, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Itu kata anaknya. Jadi ayahnya ini orang yang taat, ternyata anaknya juga orang yang taat. Ini disebut dengan keluarga yang barokah. Keluarga yang taat, keluarga yang soleh. Nah, akhirnya apa? Pengorbanan. Itu pengorbanan tuh kan, kisahnya kan? Ya. Ini asal muasal nanti kita korbannya itu kambing atau sapi, itu dari sini nih. Nah, akhirnya apa? Pengorbanan itu yang luar biasa itu pun membuahkan hasil. Ketika seseorang itu berjuang kemudian berkorban di jalan Allah, Allah hadir tidak di sana. Maka Allah hadir. Maka kita jangan pernah takut untuk berjuang, untuk berkorban di jalan Allah, karena Allah hadir di sana. Sebagaimana Allah hadir ketika peristiwa Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, akhirnya apa? Pengorbanan itu membuahkan hasil. Tatkala ketaatan mereka telah terbukti, kan itu kan terbukti itu lah siap nih, ya. Kemudian perintah penyembelihan pun dibatalkan Allah, kan gitu kan? Tidak mungkinlah Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim juga membiarkan kekasihnya juga kehilangan orang yang dikasihinya, gitu loh. Ya. Sebagai gantinya Allah menebusnya dengan sembelihan hewan, ya gitu kan, seekor kibas ya pada saat itu. Nah, kenapa? Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dianggap lulus, gitu loh. Lulus terhadap apa? Al-bala'ul mubin, terhadap ujian yang nyata. Nah, itu ujian kan? Disuruh nyembelih itu ujian enggak? Kalau hari ini mungkin ujian kita ya belum seberapa lah dibanding Nabi Ibrahim yang disuruh menyembelih anaknya, ditinggalkan di padang pasir, coba ya begitu ya, di tanah tandus dan seterusnya gitu. Nah, jadi mereka dianggap lulus dari al-bala'ul mubin, dari ujian yang nyata, maka mereka pun mendapat balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diabadikan juga di dalam Quran As-Saffat, kan gitu kan? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah berserah diri, ya, kemudian dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, kemudian hendak disembelih. Dua-duanya sudah siap, sang ayah lah siap, kayak pisoa, sang anak lah siap memberi lehernya. Kemudian wanadainahu ayya Ibrahim, kemudian dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, begitu kan? Qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, ru'ya, ya. Kemudian sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza, sesungguhnya ini lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah benar-benar ujian yang nyata. Jadi ujian itu, ini bukan cerita ya, bukan cerita kufarat, bukan kisah dongeng, bukan, ini kisah nyata, kisah yang tertulis di dalam Al-Quran, kan gitu kan? Yang kita imani bahwa kisah ini benar-benar terjadi. Nah, inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini adalah benar-benar ujian yang nyata. Wa fadainahu bizibhi azim, kemudian kami ya tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ya, ulama sebagian menjelaskan dengan seekor kibas. Kibas itu seekor kambing yang besar. Nah, ini diabadikan di dalam Quran soal Saffat ayat 103 sampai 107. Nah, pasti kan yang one day one juice itu pernah kan membaca surat ini ya? Itu toh? Ya, pernah nggak? Sudah sering kan ini yang hatam? Sudah ya? Bang Anya pasti ya? Nah, insyaallah ya, insyaallah sudah. Nah, ya ayuhal ikhwah rahimakumullah. Ketundukan, kemudian pengorbanan dan keberhasilan mereka, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini seharusnya menjadi teladan bagi kita, sebagaimana mereka taat kepada Allah. Betul tak? Betul. Bisa dijadikan teladan tidak kisahnya ini? Hah?
Maka kalau bisa dijadikan teladan, maka kita pun harus menerima berbagai kewajiban yang Allah titahkan kepada kita, kan gitu kan? Itu kan perintah loh. Perintah kalau dia wajib harus dilakukan tidak? Harus kan? Kalau ditinggalkan berdosa. Maka dia menjadi ujian yang nyata. Al-bala'ul mubin. Nah, begitu juga harusnya kita. Ketika kita melihat Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail taat, ya, kemudian menjalankan perintah Allah, dan itu menjadi ujian bagi mereka, maka kita pun harusnya bisa mencontohi mereka dalam ketaatan, ya, dalam melaksanakan kewajiban yang Allah berikan kepada kita sebagai kaum muslimin. Nah, bagi kita nih, kewajiban itu juga disebut dengan al-bala'ul mubin. Jadi setiap perintah Allah pun bagi kita adalah ujian yang nyata. Memang kita tidak disuruh lagi nyembelih anak kita, gitu kan? Atau orang tua kita disuruh nyembelih kita itu tidak lagi. Nah, tetapi paling tidak kita disuruh berkurban, ya, sunnah. Nah, tetapi ada kewajiban yang lain. Ibrah ketaatannya kita harus menjadikan perintah-perintah Allah itu sesuatu hal yang harus kita laksanakan atau kita lakukan. Nah, siapapun yang bersedia tunduk dan patuh yang menjalankan kewajiban itu, sebagaimana tunduk dan patuhnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, maka mereka itu adalah orang-orang yang selamat. Itu loh. Ya, orang yang selamat dan mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira enggak mendapat perhatian dari Allah? Pengen enggak antum? Ada enggak yang tidak pengen mendapat perhatian dari Allah di majelis ini? Enggak ada ya? Pasti minta kan diperhatikan Allah kan? Karena tidak ada perhatian yang paling baik dalam kehidupan seorang manusia itu kecuali perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, misal kita suka dengan orang, bisa katakanlah dengan calon istri kita. Nah, kemudian calon istri kita itu memperhatikan kita, senang enggak kita? Hah? Senang enggak? Nah, senang lah. Itu bagian dari gorizotun na'u. Nah, jadi kita tuh punya gorizoh, punya naluri untuk berumah tangga. Jadi ketika ada seorang perempuan yang kita sukai dan kita berharap dia menjadi istri kita, kemudian dia memperhatikan kita, maka kita menjadi senang kan toh? Betul loh? Nah, begitu juga. Kalau seandainya kita mengatakan kita cinta kepada Allah, maka kita pun berharap mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi dengan begitu kita insya Allah akan menjadi orang yang selamat. Nah, sebaliknya, kalau seandainya pada saat itu Nabi Ibrahim ingkar, kalau seandainya pada saat itu Nabi Ismail ingkar, dapat tidak mereka kebaikan dan perhatian dari Allah? Nabi Ibrahim, enggak, udah nyembelih anakku. Atau Nabi Ismail, enggak ada disembelih, yuk kita lari saja, lari dari bumi Allah, dari Mekah misalnya. Mungkin tidak mendapat perhatian dari Allah? Tidak mungkin, maka kisah ini tidak akan ada, kan gitu kan? Nah, tetapi karena saat itu mereka taat, maka diabadikan kisah itu. Nah, begitu juga kita, ya, sebaliknya siapapun yang ingkar kemudian membangkang, ya, tentunya terhadap ketentuan-ketentuan dan kewajiban yang Allah titahkan kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang gagal. Itu kan? Menjadi orang yang gagal, rugi, bahkan menjadi orang yang celaka itu. Kalau kita senantiasa ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, sudah ingkar terhadap perintahnya, bermaksiat lagi. Nah, ini ibrah yang harus kita ambil nih. Kalau kita ingin menjadi Ismail sebagai inspirator kita, inspirasi kita. Nah, pertanyaannya bagi kita, kan gitu kan? Kan kita ini dikasih akal, betul nggak? Dikasih akal ya, dikasih pikiran. Karena Allah memerintahkan dalam Al-Quran, ala tatafakkarun, gitu kan? Banyak-banyaklah kalian berpikir, kan gitu kan? Ulul albab, kaum yang berpikir. Nah, oleh karena itu harusnya kita bertanya sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bertanya, apa sih yang menjadi kewajiban kita? Ya, apa yang menjadi bala'ul mubin, ujian yang nyata bagi kita? Nah, di antara kewajiban itu adalah menjalankan dan berusaha untuk menerapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan syariahnya yang diemban atau yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita.
dalam setiap aspek kehidupan. Itu harusnya. Nah, kalau dulu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, kemudian mereka taat, mereka ikhlas, mereka sabar, maka kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW, maka kita pun harus taat, harus ikhlas, harus sabar terhadap perintah atau risalah yang dibawa oleh baginda Nabi untuk diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, from E to Z, mulai dari A sampai Z, kan gitu ya. Ya, karena memang kita yakin Islam ini adalah agama yang tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang bisa meninggikannya. Inna dina indallahil Islam. Dan agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Yakin tak Islam itu sebagai aturan hidup? Yakin tak Islam itu sebagai petunjuk? Yakin tak Islam itu sebagai syariat? Nah, terus kalau yakin mau diapakan? Dijalankan, Pak. Semuanya kan harus secara kafah total. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Kan gitu kan? Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kalau seandainya Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya Ismail, kita disuruh untuk menjalankan syariat Allah secara total. Itu ujian kita. Mau tak kita mengambilnya? Ikhlas tak kita mengambilnya? Sabar tidak kita menjalankannya? Itu ibrah yang harus kita ambil. Karena memang Islam itu diturunkan Allah secara sempurna. Kamilun wasamilun. Kamil dia sempurna, syamilun paripurna, lengkap. Ada semuanya di sana. Ya, mulai dari urusan mengatur hubungan kita dengan Allah, betul? Betul apa betul? Ya, disebut dengan hablum minallah. Misalnya perkara ibadah, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, itu kan diatur. Boleh tak kita sholat sekenak kita, benar sholat zuhur 3 rakaat. Atau akhlak pulang langsung sholat subuh, jadi kebanyakan bangun siang. Tidak baca kan? Harus itu benar. Pak Ustaz yang ujung ketawa-ketawa. Iya betul, memang nggak bisa. Jadi Allah mengatur itu. Tak baca kita macam cek maaf orang-orang yang di pasar, sikok ngadap barat, sikok ngadap timur, sikok ngadap selatan, sikok 3 ikok di Digaru, sikok 4 ikok, sikok 5 ikok di Digaru. Ada yang jam 6, ada yang jam 7, jam 8. Seketaknya adalah sembahyang, gitu kan? Kalau kita tak baca, karena kita tahu agama kita ini agama yang turun dari langit sama, melalui malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu terkait dengan segala urusan kita harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Nah, tadi termasuk urusan kita dengan Allah, atau yang disebut dengan hablum minallah. Cukup tidak dengan hablum minallah saja? Tidak, kan gitu kan? Karena Islam itu tidak hanya ngatur ibadah baik. Kalau Islam itu cuma ngatur ibadah baik, tidak banyak kita baca Al-Quran itu 30 juz, tak? Betul tak, Ustaz? Tapi kenapa harus 30 juz? Karena bukan hanya mengatur ibadah kan? Nah, selanjutnya mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri. Ada tuh, namanya hablum binafsi, betul tak? Apa yang diatur dengan diri kita sendiri? Contohnya apa? Nah, contohnya menutup aurat, itu kan dengan diri kita sendiri. Laki-laki batasan auratnya dari mana sampai ke mana. Perempuan bagaimana tata cara menutup auratnya. Ada Al-Quran surat Al-Ahzab 59 gitu toh. Ya, judina alaihina min jilababihim dan seterusnya. Ada An-Nur 31 tentang khimar, tentang kerudung. Nah, itu kan yang kita baca kan? Al-Quran yang kita baca kan? Sama ayatnya, sama isinya. Nah, itu harus dilakukan. Nah, itu disebut dengan hablum minafsi. Ayat-ayat atau aturan-aturan yang Allah turunkan untuk mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri. Cara makan kita, cara minum kita, gitu loh. Ya, cara kita, akhlakul karimah kita, adab kita, itu kan terkait dengan nafsi, dengan diri kita sendiri. Maka disebut dengan hablum minafsi. Cukup sampai di situ? Tidak. Selanjutnya dengan sesama manusia yang disebut dengan hablum minan nas. Ya, misalnya contoh muamalah, jual beli, dagang, ada ujroh, ijarah, bekerja, kan gitu kan? Ya, ada transaksi, ada pergaulan dan seterusnya.
Nah kemudian yang keempat, hablum minal a'lan. Allah mengatur itu. Bagaimana hubungan kita dengan alam sekitar kita. Tak boleh kita misalnya ke hutan, giga kebun, nak kencing misalnya, berdiri asal kencing buku numpang atau nek. Dapat diatur adabnya. Karena hubungan kita dengan alam diatur oleh Allah. Kita tengok dulu, ada rumah semut, daok di sini yuk. Benar ada rumah semut, jangan ada cari yang di rumah semut. Ini deh ada rumah semut, ada rumah keringgi kencing buku batais. Tidak boleh itu, berdosa kita. Bahkan kencingnya harus jongkok, kan gitu kan? Duduk, kaki kiri ditekuk, kaki kanan didirikan, dohem dan seterusnya. Nah itu terkait dengan aturan. Nah, itulah al-bala'ul mubin buat kita. Perintah Allah buat kita. Kita tidak disuruh lagi nyembeli anak kita. Atau sebaliknya kita tidak disuruh nyembeli orang tua kita. Tapi Allah perintahkan kita terkait yang ini. Nah, maka kita harus taat. Sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita patuh, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian hal ini Allah jelaskan, ya. Jelaskan di dalam banyak ayat Al-Quran, ya, terkait dengan kewajiban-kewajiban, terkait dengan perintah-perintah yang Allah titahkan kepada kita. Salah satunya Allah jelaskan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wa dharhum ay yaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaika. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka itu maksudnya orang yang tidak mau berpegang kepada aturan Allah, yang tidak mau berpegang kepada Al-Quran, yang tidak mau menjadikan sunnah Nabi sebagai petunjuk. Itu mereka yang dianggap. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Quran surah Al-Maidah ayat 49. Nah, ini yang kita baca juga kalau yang one day one juz baca. Nah, bahkan selain itu bertebaran banyak di dalam ayat Al-Quran yang kita baca, juga termasuk di dalam hadis-hadis Rasulullah. Dan kewajiban tersebut kian tegas dengan adanya larangan bagi kita, setiap mukmin, setiap umatnya Rasulullah, untuk mengambil dan menerapkan hukum lain yang tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan lain itu kita tidak boleh. Itu ujian kita sebagaimana ujiannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, kita sebagai umatnya Rasulullah itu harus mengambil hukum hanya dari agama Allah, dari Al-Quran yang kita baca itu. Nah, gitu kan? Di dalam Quran surah Yusuf ayat 40, innal hukmu illa lillah. Ya gitu ya. Sesungguhnya hukum itu milik Allah. Nah, maka kita harus mengikuti. Nah, jika tidak nih, kita tidak taat, kita tidak mengikuti Al-Quran yang kita baca, aturan yang kita yakini, dan kita bersikukuh yang menjalankan hukum selain hukum yang Allah titahkan kepada kita, wajibkan kepada kita, perintahkan kepada kita, maka kita bisa terkategorikan di antara salah satu dari 3 hal yang tidak kita sukai. Dari 3 hal yang Allah beri gelar tidak baik buat kita. Nah, itu kan? Dan misalnya dalam Al-Quran Al-Maidah 44, 45, 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kemudian itu ayat 44, ayat 45-nya Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Ayat 47-nya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Jadi kalau ada orang muslim, siapapun dia, nak hafal Al-Quran, nak hafal Al-Quran, nak sering baca Al-Quran, maupun tidak sering baca Al-Quran, ketika dia tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, ketika dia tidak menjadikan Islam ini sebagai way of life, sebagai aturannya, maka dia bisa terjerumus ke dalam salah satu dari 3 hal ini. Kalau dia ingkar, denglah untuk apa dia sholat, dek muat kita kaya dek. Untuk apa baca Quran je? Danglah baca Quran tuh. Dia buat hidup kita semengge dah. Hati-hati tuh. Nauzubillah. Kalau dia yakin di hatinya berkata seperti itu, kemudian ditujukan dengan amalnya, bahkan memprovokasi orang,
maka dia bisa jatuh kepada kekufuran. Wa malam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ya Allah yang berkata. Danglah untuk APG datang ke masjid, ke majelis toh ada dosanan wega alim-alim iga fanatik iga. Tuh kalau dia sengaja bisa itu. Tapi kalau dia tahu, oh menuntut Al-Quran itu bagus, membaca Al-Quran itu bagus, bermajelis itu bagus, tapi dia tidak sempat datang. Asal diajak ke Bang En, yo kita wandus, lah aku sibuk begawe, lah besok diajak, lah aku ada janji main futsal, lah besok aku ada janji mana, misalnya kan dan seterusnya. Tetapi dia tahu itu kebaikan, ya. Atau mungkin sebaliknya, dia wah, dan dia nak baca Al-Quran, maka itu bisa kategori fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Atau sebaliknya dia bukan bahkan bermaksiat kepada Allah. Misalnya tidak sholat. Tidak sholat berdosa nggak? Dosa besar apa dosa kecil tidak sholat? Dosa besar. Nah dia tahu sholat dan sholat itu dosa, tapi dia tidak sholat. Tapi dia tidak pernah nyerang sholat. Nah itu bisa kategori fasik. Orang yang selalu mengumpul dosa besar. Nah, ada yang ketiga itu tak mau tahu. Tak mau tahu ini ya, tak mau tahu ini di kategori zalim. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Tak mau tahu deh. Apa yang hukum salat tuh? Dia tak benak lah. Nak wajib dan tak aku tak tahu lah gitu kan. Apa hukum puasa aku tak tahu deh. Apa tak tahu? Malas aku kelak tahu payah kan gitu kan. Atau zalim gitu kan. Apa sih hukum menuntut ilmu? Betul kan? Ini bagian dari menuntut ilmu tidak? Padahal menuntut ilmu itu wajib atau tidak? Wajib kan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap laki-laki muslim maupun perempuan muslim. Kan gitu kan? Talabul ilmi minal nahdi ilal lahdi. Bahkan menuntut ilmu itu wajib dari lahir hingga liang lahat, lahdi. Ulibul ilma walau virusin, bahkan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, saking pintar wala belajar lah Ustaz. Apa? Kok kan begawi ke orang Cina katanya. Kok begawi ke orang Cina jadi kok sama sih. Belajarlah tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Bukan itu maksudnya. Maksudnya itu sejauh apapun ilmu itu kejar. Karena pada saat itu Cina itu termasuk negeri yang jauh. Jadi kalau misal diundang Bang En di kafe warung anomali, walaupun tinggalnya di Temberan sana, datangi. Karena ada ilmu di sana, insya Allah diisi ustadz-ustadz yang insya Allah kompatibel lah ya terkait dengan dengan kemampuannya masing-masing. Nah, kalau saya jujur aja kalau fikih, kalau disuruh bahas fikih saya nggak mau. Saya kata Bang En, Ustaz tahan, bahas fikih tentang nyembelih, saya angkat tangan lah. Karena saya ilmunya nggak banyak tentang itu, daripada kita salah kan gitu kan. Tapi kalau agi sirah, agi sejarah, karena memang basically saya background saya itu sejarah sirah. Agi enak lah aku belajar dikit-dikit gitu kan. Nah, Imam Filar ya Makumullah. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadi salah satu di antara yang Allah cap dengan kejelekan. Karena apa? Ketidaktaatan kita. Dan kita tidak mau menjalankan apa yang Allah titahkan, sebagaimana Allah titahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, syariat Islam bagi kita, aturan Allah itu wajib atas kita itu bersifat total menyeluruh. Tadi disampaikan kan dalam surah Al-Baqarah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara total. Nah, baik itu menyangkut masalah pribadi, kemudian muamalah, kemudian bermasyarakat, bahkan dalam bernegara. Sebetulnya dalam berbangsa dan bernegara ya, dalam politik, tapi bukan politik praktis. Dalam politik kita tidak mau berpolitik. Politik Islam itu boleh. Politik Islam itu dalam bahasa artinya siasyun ya, definisinya riayah syu'un mal ummah, mengatur urusan-urusan umat fi ahkami syar'i, dengan hukum-hukum syariat. Terus hamlu dakwah minal alam, kemudian mengemban dakwah ke seluruh alam. Coba kalau dulu para sahabat yang berdakwah, para tabi'in tidak berdakwah, tabi'in tidak mengemban dakwah ke seluruh alam, kita inilah masuk Islam belum? Tak mungkin. Kita ingin nyembah batu mungkin lah Ustaz En, lagi nyembah batu, lagi sesajian ke tengah laut. Tapi karena ada dakwah,
Walaupun mungkin bisa jadi sahabat itu kan macam-macam ya. Ada sahabat yang hafiz Quran, ada sahabat yang hafal Quran setengah, ada sahabat yang hafal Qurannya sedikit. Tetapi keinginan untuk dakwah tetap tidak mengurangi semangat mereka. Karena kita juga harus begitu. Karena pesan Nabi, sampaikanlah ayat walaupun cuma sampaikanlah pesan dariku, sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat. Aku yakin, Anda yakin ya, kalau yang di sini ini tidak ada yang cuma satu ayat ya. Minimal 6 ayat kan, Al-Fatihah kan, ditambah kul 3 kul kan, kul hu, kul falak, kul nas gitu kan, kul ya ayyuhal kafirun, jadilah. Ada. Itulah baca sebetulnya dakwah. Coba seorang Bilal saja, tahu Bilal? Pernah dengar kisah Bilal kan? Bilal bin Rabah saja. Ketika disiksa oleh tuannya, ya, Umayyah bin Khalaf namanya, ya, dipukul, dijemur, ditindih dengan batu. Itu hanya satu frase dari penggalan ayat. Kalau dari lisannya, ahadun ahad. Pukul lagi, ahadun ahad. Tak usah ada hati, gak ada. Lisannya belah, kata Umayyah bin Khalaf, bahwa kami mencari Nabi. Ahadun ahad. Ketawa orang. Ternyata tuan yang hebat kalah dengan budak yang lemah prinsipnya, ketaatannya. Nah, maksudnya seperti itulah kita juga yang banyak ayat. Kenapa kita tidak menyampaikan kebenaran dakwah? Minimal ajak keluarga, istri, teman-teman dan sebagainya. Nah, oleh karena itu bagi kita, ya, seorang muslim itu wajib bagi kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah yang terkait dengan muamalah, kemudian dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, karena keseluruhan itu wajib untuk diterapkan, tidak boleh ada yang diabaikan, kemudian ditelantarkan, apalagi didustakan. Hari ini banyak orang yang fobia, istilahnya kan gitu kan, fobia dengan hukum Islam, fobia dengan syariat Islam, disebut radikal, fundamental, teroris. Masya Allah, bagaimana mungkin Islam itu menjadi agama yang radikal? Gitu kan? Ya, membunuh seekor semut aja diatur di dalam Islam. Udah, mulai dari kita nak tidur sampai bangun tidur diatur. Membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Coba, agama yang rahmat bagi seluruh alam. Tidak mungkin. Itu hanya propaganda saja orang yang tidak suka dengan Islam. Nah, tidak boleh kita dustakan. Kalau ada yang mendustakan, nasihati. Nah, urusan terima ada, ya bukan urusan kita. Karena menghidayah itu bukan hak prerogatif kita. Hidayah kepada seorang itu adalah salahiyah Allah. Rasulullah aja nggak bisa, ya, memaksa pamannya Abu Thalib untuk masuk Islam, nggak bisa. Apalagi kita. Nah, maka kalau seandainya kita dustakan, kita telantarkan, kemudian tidak mengimani sebagian, karena kan kadang ada orang yang prasmanan terkait dengan senang-senang diambil. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, senang gitu, sebenarnya hati kita bahagia. Lah puasa li sebentar lagi, gitu loh, ya. Al-Baqarah 183. Tapi giliran ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas, sama ada? Sama, Al-Baqarah bahkan lebih dulu 178. Redaksinya sama, bedanya cuma qisas, satunya siam. Qisas itu apa? Hukum. Keluarga menjadi hakim apabila orang berbuat kejahatan. Kan gitu kan? Mata dengan mata, telinga dengan telinga, bibir dengan bibir, nyawa dengan nyawa, kira begitu. Kalau kita bunuh orang, maka hukumannya dibunuh. Kalau kata keluarganya dibunuh. Tapi kalau keluarganya beriman dan lebih mencintai Allah, walaupun dia punya hak untuk membunuh, ya lebih suka memaafkan. Tetapi sang pembunuh harus membayar diat 100 ekor unta. Kira-kira begitu kan? Kalau tidak cukup, negara yang membayarkan. Tidak cukup lagi, nah orang yang korban itu bisa menyedekahkannya. Itu Islam sebetulnya. Lah, kalau seandainya siam kita bersegera, kenapa kisos kita pilih-pilih? Nah, inilah terkait dengan nanti sistematis, terkait dengan aturan, terkait dengan kerja. Secara teknis siapa yang menjalankannya? Kalau orang mencuri dipotong tangannya, tapi mencurinya harus lebih dari 1/4 dinar. Tidak boleh yang di bawah 1/4 dinar. Ya, kalau seandainya 1 dinar itu 4,25 gram emas, gitu kan?
Kalau emas antam itu 500.000, berarti 4,25 gram emas kurang lebih 2 juta rupiah. Nah, itu mata uang Islam itu, dinar. Jadi harga kambing zaman Rasulullah 1 dinar dengan harga kambing di zaman kita tidak berubah, tetap 1 dinar, tidak ada inflasi. Tetap 2 juta rupiah kan gitu kan kalau kambing kan. Nah, kalau pencuri di dalam Islam, kalau dia mencuri di bawah 1/4 dinar nggak boleh dipotong tangannya. Jadi kalau 1/4 dinar berapa? 1/4 dari 2 juta 500.000 rupiah. Berarti dia mencuri untuk makan. Itu penguasa wilayahnya. Ngapain dia warga kada pacak makan? Bukan orang yang mencuri itu dihukum, justru penguasanya. Apakah dia wali kota, apakah dia gubernur? Ditanya kok ada rakyat yang tidak makan. Kalau hari ini kan tidak terbalik. Orang maling ayam digebuk sampai mati, padahal harga ayam cuma 70-80 ribu. Orang miliaran korupsi, triliunan, lenggok. Nah, ini nih. Coba. Adil tidak begitu? Adil tidak itu? Tidak adil kan? Nah, Islam itu adil. Apa yang Allah perintahkan itu pasti akan berlaku adil. Nah, ini ya kewajiban kita. Nah, jadi kalau seandainya ada orang mengingkari sebagian, ambil yang bagus-bagus, tapi terkait yang tidak enak tidak mau mengambilkan aturan-aturan Allah itu, ya. Kemudian di sini Allah jelaskan apa yang bisa didapati orang itu. Dan ketika dia ingin mengambil aturan Allah, sebagiannya tidak cocok baginya, dan maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 85. Kita sampai jam berapa Bang Ed? Sampai jam 10. Jam 10. Kalau lah ngantuk, ini di belakang sudah ngopi? Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ilayya asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Nah, ini Allah jelaskan. Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang sering kita baca ayat 85, yang artinya apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Dia adalah balasan bagi orang yang berbuat demikian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang pedih, yang berat, dan Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat atau kamu kerjakan. Dan itu tuh. Nah, takku nih, cuman nak milih-milih tak. Ku tidak tahu apa yang perintah Al-Quran. Nah, itulah maka itu kita harus sering baca Al-Quran. Harus one day one juice. Cukup tidak bacanya one day one juice. Tidak, baca artinya juga one day one juice. Cukup baca artinya juga tidak, bukan tafsirnya. Ada Imam Ibnu Katsir kan gitu kan, ada Imam Syuyuti dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah paham, baru kita paham apa yang diperintahkan Allah kan gitu toh. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang disuruh ini orang-orang beriman. Ya lazi, hai orang-orang amanu beriman. Kita kira-kira kita ini beriman apa enggak? Kan gitu kan? Kalau beriman berarti ini apa perintah berikutnya? Kalau ya ayyuhan nas, perintah juga kan toh? Kita ini manusia atau bukan? Nah, kecuali kita bukan manusia kan gitu kan? Hewan misalnya. Ketika ya ayyuhan nas berarti ada perintah lagi, cari. Nah, maka itu carinya apa? Harus paham artinya, tafsirnya, supaya kita tidak bingung. Nah lah ini kita sudah jangankan artinya, baca Al-Quran pun jarang, tidak pernah. Ya, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan Insya Allah di komunitas One Day One Juice ini senantiasa membaca Al-Quran. Ya Insya Allah, dan mudah-mudahan barakah menjadi syafaat nanti Al-Qurannya di yaumul akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di antara hukum-hukum itu kewajiban yang Allah titahkan kepada kita, ya, kalau tadi kepada Nabi Ibrahim dan Ismail ada perintah kurban, tapi kepada kita itu dibebankan kewajiban-kewajiban, ya, dibebankan kepada individu untuk melaksanakannya. Tadi kan seperti sholat, puasa, zakat, haji,
Kemudian begitu juga tentang hukum makanan, ya, tentang minuman, kemudian pakaian, akhlak, kemudian sebagian hukum muamalah. Namun ada juga hukum-hukum yang dibebankan kepada negara sebetulnya untuk menjalankannya. Ini suka tidak suka ini, senang tidak senang, paham atau tidak paham kita. Ya, di antaranya adalah hukum-hukum yang berkenaan dengan sistem pemerintahan itu sendiri. Ya, kemudian ada sistem ekonomi, kan gitu kan? Nizamul iqtisadi fil Islam. Ya, ada aturan tentang riba, kan gitu kan? Bagaimana mengelola lembaga keuangan, bagaimana mengelola tambang, itu diatur seperti dalam Islam. An-nas suraka fi thalathah, kan gitu kan kata Rasulullah. Kala wal ma wan nar, manusia berserikat dalam 3 hal. Kala hutan, ma air, nar energi. Tapi hari ini untuk beli air minum baik, untuk minum baik kita beli tak? Beli fit, gitu ya? Beli boleh sah? Bukan tak boleh, tapi harusnya tidak. Itu harus dikelola oleh negara sebetulnya. Nah, karena dia adalah kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok itu harus menjadi tugas negara sebetulnya untuk memenuhinya kepada rakyatnya. Ya, murah atau gratis sebetulnya seperti itu. Nah, tapi karena ketiadaan sistem pemerintahan yang menjalankan syariat Islam, maka itu tidak bisa dijalankan sistem ekonomi Islam itu. Coba riba aja di mana-mana, betul nggak Bang En? Betul nggak? Betul. Coba riba. Hah? Bahkan lembaga keuangan berbasis riba tumbuh subur. Perbankan, leasing, finance, kemudian operasi kredit dan seterusnya. Coba itu memberi pinjaman dengan manfaat, mengambil manfaat, itu riba itu. Walaupun cuma 1 dirham riba. Nah, hari ini ya subur aja riba itu. Padahal kalau kita buka Al-Baqarah kan gitu kan? Al-Baqarah 27 berapa? Bang ya 27 5, 27 6 dan gitu kan? 27 Allah dan Rasulnya memerangi pelaku riba. Coba. Gimana tuh? Allah dan Rasulnya memerangi pelaku riba. Pelaku riba itu gila, seperti setan kegilaan. Masya Allah, di dalam Al-Quran seperti itu. Dan pelaku riba berada di dalam neraka kekal selama-lamanya. Masya Allah, na'udzubillah. Nah, ini tidak tahu sebagian. Ada yang tahu tapi masa bodoh. Lah kenapa? Macam mana? Disuruh menyembelih anak, meninggalkan riba saja tidak kuat, apalagi disuruh menyembelih anak seperti Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Nah, maka tuh butuh apa itu? Butuh apa? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim dan Ismail? Butuh keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah. Butuh kesabaran dalam menghadapi samudera kehidupan, kan gitu kan? Ada yang Allah takdirkan hidupnya susah, kan gitu ya? Ada Allah takdirkan hidupnya kaya, rezekinya berlimpah seperti Abdurrahman bin Auf gitu kan? Ya, nak miskin dia jadi kaya, kan gitu loh. Tapi kalau Allah ditakdirkan miskin, tidak bisa kaya juga seperti Ali bin Abi Thalib, walaupun jadi khalifah, tidak kaya-kaya kan? Walaupun jadi Amirul Mukminin, beda dengan Abdurrahman bin Auf, kan gitu kan? Dimana aku ngangkat batu pasti ada emas, itu kan? Saking nak miskinnya beli kurma busuk sekota Madinah diborong gitu kan, lada kawagi kaya deh. Gara-gara mendengar Rasulullah berkata Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merayap, merangkak. Enggak deh, aku nak beli kurma busuk sekota Madinah nih. Dibeli gitu kan. Setelah dibeli, apa yang terjadi? Datang penguasa dari Yaman untuk mencari kurma busuk. Karena di Yaman pada saat itu terjadi taun, wabah yang hanya bisa sembuh dengan kurma busuk. Dicari kota Madinah, tidak lagi. Kemana kurma busuk nih? Kata orang lain dibuang ke Abdurrahman bin Auf gitu kan. Abdurrahman bin Auf lah senang. Wah, sebentar lagi aku miskin. Karena pasti rugi menurut dia kan gitu kan. Loh, coba, ada nggak orang yang minta miskin hari ini? Tidak ada. Saya yakin kita semua di sini minta kaya. Termasuk aneh juga Al-Fakir gitu kan, doa Allahumma barik lana fi razaqtana. Salah itu doanya ya. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an mubarakan wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbalan. Kita berdoa kepada Allah untuk minta rezeki kan yang barokah,
barokah apa? Ya, bisa banyak, bisa tidak kan gitu. Ini minta miskin, coba. Oh alhamdulillah, sebentar lagi ku miskin. Oh kak deh. Rasulullah pasti kelak ngomong Abdurrahman bin Auf masuk surga tidak dengan merangkak lagi. Tapi ternyata datang tuh penguasa Yaman. Mana Abdurrahman bin Auf? Ente Abdurrahman? Naam. Ente barang kurma busuk? Ya. Mana kurma busuknya? Ada. Kenapa? Saya mau beli dengan harga 10 kali lipat. Bingung deh, terkencet. Oh, cuma ada kisah nih katanya. Kuna miskin malah ditawar 10 kali lipat. Urung miskinnya. Itu tuh karena memang sudah ditakdirkan kaya. Masya Allah gitu kan. Lah kepalang kaya lah kaya lah gitu. Tinggal dibagi-bagi hartanya kan gitu kan. Ke veteran Badar, ke veteran Uhud. Dan sampai-sampai Utsman bin Affan pun ikut antri. Coba ketika Abdurrahman bin Auf sedekah itu Utsman bin Affan itu antri. Padahal Utsman bin Affan salah satu sahabat yang kaya. Ditanya ke sahabat yang lain, man, misalnya kan bahasa gitu ya. Ngapain kayak ikut antri deh? Kakaklah kaya kan deh. Macam mana aku nggak antri? Kata Rasulullah, harta Abdurrahman bin Auf itu barokah. Masa aku tidak jadi nerima harta barokah? Bener li. Jadi mungkin kiranya ada sedekah malam ini ngomong-ngomong. Karena harta penghafal Al-Quran ini barokah semua ini. Ustaz kita lah antri kan gitu kan. Mungkin rahimahumullah. Jadi itu begitu tuh. Itu jadi ujian bagi kita. Al-bala'ul mubin. Ujian bagi kita itu adalah perintah Allah. Nah kalau seandainya kita meninggalkan riba juga susah, meninggalkan pekerjaan yang subhat susah, meninggalkan perdagangan yang di sana ada unsur goror, ada unsur batil, kita sulit meninggalkannya, apalagi disuruh menyembelih anak kita. Itu tuh kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Gitu loh. Ngapa lagi gawe di singjang? Ngapa lagi tengah pala tak payah nyari gawitan gitu kan. Nah anak lah gawe di lising tak. Nganak duit istilahnya seperti itu. Dari riba itu. Tinggalkan dong, berat. Tapi asa-asa anak lebaran haji lu kali gitu kan. Salat Idnya diadab kali misalnya. Jadi tidak PHP kan gitu kan. Tapi dia tidak mengambil pelajaran dari keikhlasan, ketaatan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Nah itu salah satu ibrahnya. Oleh karena itu adalah al-bala'ul mubin bagi kita. Jadi kalau kita ingin mendapat spirit, ingin mendapat semangat sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ujian kita adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Nah Al-Quran yang kita baca itu tidak cukup dibaca, tapi dipahami isinya, kemudian amalkan. Kalau ada perintahnya khitaban syar'i, seruan. Kalau dia wajib, kalau dia sunnah, lakukan. Wajib apalagi, kalau sunnah lakukan, kan gitu kan? Nah, kalau sunnah kan ada sebagian orang dilakukan dapat pahala, ditinggalkan enggak apa. Nah, kalau dulu guru kita Agim itu ngomong sunnah itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan rugi gitu ya. Kenapa rugi lah? Pahalanya sunnah itu ibarat 2 bukit emas, 2 bukit Uhud. Coba nanti habis taklim one day banjus, ini saya siapkan handphone Samsung seri A7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 handphone. Siapapun yang setelah pengajian ini boleh mengambil handphone ini. Mau ambil boleh, enggak ambil pun enggak apa-apa. Kira-kira mau ngambil atau tidak? Mau ambil atau tidak? Ambil. Kalau tidak ambil ngapain? Rugi lah. Apalagi emas 2 bukit Uhud. Kenapa kita nggak ambil? Kalau seandainya bisa kita lihat, leteh kita ingin dongan. Ada. Semua orang bersegera melakukan ibadah sunnah, apalagi yang wajib. Ini motivasi bagi kita. Nah itulah motivasi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Begitu juga harusnya motivasi bagi kita semua. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah rahimakumullah, maka tidak ada inspirasi, tidak ada ibrah, tidak ada pelajaran yang wajib kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kecuali 3 hal tadi. Yang pertama adalah ketaatan, yang kedua adalah kesabaran, yang ketiga adalah keikhlasan. Ikhlas dengan qada Allah,
ridho dengan ketetapan Allah, qanaah cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah kita menjadi insan yang bersyukur sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Gitu kan? Kemudian endingnya senantiasa menjadi orang yang bertakwa kan gitu kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail adalah insan yang bertakwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita menjadi selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, teman-teman di komunitas One Day One Juice ini menjadi insan yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada balasan yang baik bagi orang yang bertakwa kecuali jannah atau surganya. Baik, mungkin itu saja yang perlu Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Ini baru slide ke-6 dari 9 slide, tapi jadilah serasa Ustaz gila agak sakit-sakit kerongkongannya. Kalau pulang ke orang rumah, apa oleh kerongkongan sakit kayak gitu kan? Tapi enggak lah, ya, cuma agak serak-serak saja. Minum. Nih disuruh minum nih, kayak dilanjut oleh bisa. Bagas. Minum mana? Ya, kita minum sama-sama. Itu mana minumnya tadi? Ada? Masyaallah ini. Yes. Ya, yang kumato. Ya, demikian yang telah disampaikan oleh Ustadz Han. Jadi untuk sekarang adalah sesi tanya jawab ya. Yang ingin bertanya dipersilakan, atau ada masukan silakan sharing. Ya, yang ingin bertanya. Ya, Ustaz. Ya, Bapak. Yang tuang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berkenaan dengan sirong, ada beberapa pertanyaan. Dua sirong, satu pertanyaan biasa, yaitu apakah umat-umat sebelum umat Rasulullah SAW ini juga disyariatkan untuk berkurban? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sejak kapan Idul Kurban itu dirayakan di zaman Rasulullah? Apakah sejak turunnya perintah untuk berhaji, atau memang cerita tentang Nabi Ibrahim itu, atau memang sebelumnya? Terus yang terakhir, kita ketahui bahwa negara kita ini mayoritas muslim, penduduknya muslim, tetapi negara kita tidak menerapkan hukum syariat kitabullah nih. Jadi hanya sebagian diterapkan, sebagian ditinggalkan. Nah, bagaimana sikap seorang muslim menyikapi tentang hukum negara ini? Itu aja pertanyaan saya, Pak. Baik. Allah pikir. Ya. Masih ada yang lain diborong 3 pertanyaan. 3 pertanyaan diborong yang muda-muda ini. Wah, kayaknya iya, pancing yang senior memancing. Kita jawab satu-satu dulu, kasih. Boleh. Langsung jawab aja ya. Enggak apa-apa. Baik, pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, saya nggak dapat maklumatnya, belum dapat maklumatnya. Ya, pertama, apakah umat sebelum baginda Rasulullah Muhammad itu sudah disyariatkan berkurban kan gitu ya? Nah, itu nanti itu jadi PR ya. Insyaallah nanti jawabannya anak kirim ke Bang EN. Karena Bang EN bisa sounding langsung. Yang kedua, kapan syariat kurban diperintahkan kepada baginda Rasulullah ya gitu kan? Pada para sahabat pada saat itu ya. Nah, itu juga anak belum dapat maklumatnya. Ya, misalnya kalau Ramadan, saya tahu misalkan Ramadan itu tahun kedua Hijriah kan gitu kan, ya tidak lama dari perang Badar ya disyariatkan untuk saum. Tapi kalau kurban sebelum dapat maklumatnya, ya karena memang haji itu Rasulullah cuma 1 kali yang saya paham itu, dan itu pun sekaligus haji wada, ya haji terakhir. Dan di haji wada itulah Rasulullah
berkurban. Nah, itu di tahun tahun ke 10 Hijriah setelah Futuhat Mekah. Ya, Futuhat Mekah itu tahun ke-9 Hijriah. 1 tahun setelahnya Rasulullah haji wada, 1 tahun kemudiannya Rasulullah wafat tahun ke-11 Hijriah. Nah, apakah kurban itu di tahun itu? Ya, karena memang kurban itu kan cuma 1 kali itu kan. Rasulullah bahkan berkorban untuk seluruh umat Islam di situ ya. Nah, mungkin gambarannya kurang lebih begitu, tapi pastinya nanti kita akan carikan juga. Nah, terkait itu terakhir, bagaimana sikap kita terhadap negara yang tidak menjalankan hukum Islam secara kafah? Ya secara kafah, karena sebagian sudah kan, negara kita tidak melarang kita sholat kan, ya, bahkan negara membantu kita bangun masjid gitu ya, membangun pesantren dan sebagainya. Tapi terkait dengan beberapa hukum tidak dijalankan, misalnya jinayat, hukubat, hudud, kemudian sistem pergaulan, kemudian sistem pendidikan, itu diserahkan ke mekanisme pasar ya, tergantung swasta. Lalu bagaimana sikap kita? Maka kita harus melihat bagaimana Rasulullah itu hidup pada 2 fase, kan gitu kan? Yang pertama adalah fase Mekah. Pada saat itu kaum muslimin dikuasai oleh orang-orang kafir, sehingga sistem dan aturannya pun digunakan adalah sistem dan aturan manusia, tidak bersumber kepada kitabullah dan sunnah. Lalu bagaimana sikap Rasulullah? Rasulullah sikapnya hanya dakwah. Dia sebagian besar budayanya bahkan diikuti, tidak ada masalah. Contohnya apa? Rasulullah berlindung kepada pamannya yang kafir kan? Abu Thalib itu bukan Islam kan? Tetapi dia berlindung karena budaya pada saat itu seseorang itu dilindungi oleh baninya, oleh sukunya. Waktu itu Bani Hashim. Ya, Rasulullah itu Bani Hashim. Jadi ketika dibantai oleh Bani Makhzum, ya, Abu Jahal, kemudian Bani Adi, Umar bin Khattab, ya, kemudian Bani Abdul Manaf, Abu Sufyan. Nah, dia dilindungi oleh Bani Hashim, pamannya Abu Thalib yang juga masih kafir. Nah, tapi Rasulullah tetap berdakwah. Begitu juga para sahabat kan, sholat tetap sholat. Kan sahabat-sahabat tuh ada yang sholatnya sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan, ada yang di jabal-jabal, di gunung-gunung gitu kan. Ya, ada yang sembunyi, ada yang terang kayak Umar kan, ya terang-terangan. Ayuhan nas, ya ahlul Mekah, nih Umar lah masuk Islam. Sholat, sampai yang kepala ini lepas dari badan, anak kehilangan ayah, ayah kehilangan istri, nih hadang Umar gitu kan. Tapi ada juga yang sembunyi-sembunyi. Nah, maka sikap kita juga begitu hari ini. Maka terkait dengan ibadah individu, ya kita jalankan saja. Tetapi kita tetap melakukan muhasabah fil hukam, memberi nasihat kepada penguasa, sebagaimana Rasulullah memberi nasihat toh kepada Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, kemudian siapa lagi, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan dan seterusnya toh. Ya, bahkan diundang makan oleh Rasulullah kan gitu kan. 2 kali diundang makan. Itu loh, makan lah sudah makan. Kata Nabi, macam mana ya Kak nerima agama ini Islam jadi aturan hidup. Karena memang pada saat itu Rasulullah tidak hanya menghantam Tuhan-Tuhan mereka, letak ugamana, tetapi juga gaya hidup mereka. Ya jangan berzina, ya jangan jadi rentenir makan riba, jangan menipu dalam berdagang. Nah itu mereka merasa terganggu. Tetapi nasihat harus kita berikan sama hari ini. Kita juga harus memberi nasihat kepada siapapun, kepada Pak Wali Kota. Tapi lama dia tanpa kekerasan, dengan ihsan dan hikmah. Afdolul jihadu kalimatu haq inda sultan. Karena menasihati penguasa bagian dari seutama-utamanya jihad, afdolul jihad. Jadi ya jihad kita hari ini dengan dakwah. Sampaikan ketemu Pak Wali gitu kan, Pak Wali ini kalau Banyuwangi ini kemana? Misalnya kan, mulai dikit-dikit, dia bilang kan gitu kan, Pak Wali ini masjid kami ini belum bagus gitu kan, gitulah. Sampai mereka sadar kan gitu kan, karena Islam itu dakwah pemikiran, tidak ada paksaan, la ikraha fiddin kan gitu kan, tidak ada paksaan dalam beragama, ad-dinu nasihat, maka kita hanya memberi nasihat. Baca kita maksa bawa bom misalnya, itu salah itu, tidak kita benarkan. Ya siapapun tidak boleh itu melakukan itu. Islam tidak mengajarkan itu. Nah berbeda nanti ketika berada di fase Madinah, ketika kekuasaan itu diserahkan kepada umat Islam, Rasulullah sebagai pemimpinnya. Ya diberi oleh kaum Ansor. Maka namanya kaum Ansor kan,
Suku Aus dan Khazraj itu kaum penolong, Ansor, penolong. Insyaallah mudah-mudahan penguasa kita menjadi Ansar nanti. Ansarullah menjadi penolong Allah, Ansarul Mukminin menjadi penolong orang-orang beriman ya. Sampai nggak tahu kan tiba-tiba Panglima ABRI peneruli, oh kayaknya Islam ini penting dalam kehidupan kita. Kata Pak Jokowi, kayaknya Islam lah. Akhirnya menjadikan tanpa paksaan kan gitu kan, bisa jadi. Nah itu kan harus ada nasihat, harus ada dakwah. Jadi harus kita lakukan. Walau alam bisawab. Ya, terima kasih Zarhan. Oh, yang muda. Iya. Oke. Belajar kita berdiskusi untuk hari ini, nggak apa-apa ya. Ada yang pengen ditanyakan atau tambahan juga nggak masalah ya. Kita masukannya. Oke, saya silakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kurban itu kan sirahnya itu pertamanya Nabi Ibrahim. Apa yang pertama itu Habil dan Qabil itu kan perintahkan untuk berkurban juga. Habil dan kalau Habil itu makanan, tapi yang Allah terima adalah kambing. Nah itu mungkin apa yang dari situ pertamanya apa dari Nabi Ibrahim itu. Karena itu diceritakan. Kaitannya ya kalau melihat kisah itu kan kisah ya Ibrah ya. Jadi sebetulnya syariat Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam kan. Islam kan muslimin, mereka itu muslim kan. Cuma syariat yang diturunkan Nabi Adam sudah dinasah, tidak lagi dilakukan oleh Rasulullah. Sama dengan sholat kan di zaman Nabi-Nabi sebelumnya sudah ada. Cuma sholatnya hanya di malam hari ya. Kemudian sujud dua kali, itu begitu aja. Mungkin kurban juga mungkin ya. Sejak awal sudah ada kan. Sebagaimana kisahnya Qabil dan Habil. Nah cuma sayangnya Qabil kan tidak diterima ya. Sehingga itulah menjadi bibit dendam dia sebetulnya kepada Habil. Ditambah lagi Habil dinikahkan dengan saudara Qabil yang cantik, dan Qabil dinikahkan dengan saudara Habil yang kurang cantik gitu kan. Berebut bergesak istilah kita ya kan. Terbunuhlah Habil oleh Qabil kan gitu kan. Nah, awalnya gara-gara kurbannya tidak diterima, bisa jadi seperti itu. Walau alam kan. Ini 3 pertanyaan yang perlu saya cari ini PR-nya, Masya Allah ya. Saya takut ya memberi jawaban yang salah. Ya, jadi ini kita belajar dari Imam Malik bin Anas. Suatu ketika dia diberi pertanyaan sebanyak 45 pertanyaan. Antum tahu seorang imam besar, imam mazhab, namun hanya bisa menjawab 7 pertanyaan. 38-nya tidak bisa dijawab sama dia. Karena walau hati-hati. Nanti kita cari insya Allah. Ini saya catat dulu. Pertama, apakah ibadah kurban sudah ada pada umat sebelumnya? Ini sama dengan yang tadi sebetulnya pertanyaannya ya, kaitannya ya. Cuma tadi ini mulai dari Qabil dan Habil atau dari Nabi Ibrahim Ismail. Tapi yang selama ini masyhur kita dapat ibadah kurban itu sejak Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika itu tadi kan sudah kita sampaikan ya, ketika ketaatan mereka, kesabaran mereka terhadap al-balaul mubin, ujian tadi menyembelih, kemudian Allah ganti dengan seekor kibas ya. Itulah mulai dari sejarah ibadah kurban, termasuk ibadah haji. Jadi rangkaian di sana kan ada, kan sebelum nyembelih itu kan dirayu-rayu kan ke iblis, gak usah lah, jangan gitu kan, siang ke anak kah, maka di Belitang kan kayak batu kan, ada makom Ibrahim kan gitu kan, tempat berdirinya Ibrahim ketika melempar iblis. Maka ada Jumratul Aqobah, ada lempar, seolah-olah melempar iblis kan bahasa kita kan. Tapi nanti pastinya kita carikan ya, apakah ibadah kurban sudah ada sejak umat-umat sebelumnya. Baik, ada lagi? Oke, silakan tadi. Kayak urusan kurban, bukan kurban perasaan. Insya Allah. Bagas ya. Bagas. Oke, kemudian jawab pertanyaan dia. Yang baru datang tuh sering korban perasaan itu. Iya. Insya Allah. Saya gunting rambut, korban perasaan. Saya gunting rambut, korban perasaan. Jangan pakai perasaan. Sekarang korban yang sebenarnya. Oke, yang lain begitu, silakan. Ya silakan ya. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak mohon maaf ya. Nanti kita jadikan PR.
Oke, Ustaz, kayaknya cukup ya. Cukup. Sebenarnya kita ada 3 merchandise yang mau dibagikan nih. Saya yang mau lihat ya. Ayo Mas. Iya, saya ada dari rekan kita Yudi itu memberikan bingkisan untuk yang pengen dapat. Iya. Silakan satu lagi. Iya. Satu lagi yang Ayo, pertanyaan sampai saya bertanya. bertanya 3. Jadi ada hadiahnya, harusnya di awal dikasih tahu gitu ya. Yang bertanya diberikan hadiah. Iya. Gitu ya. Boleh nggak si kok orang bertanya lagi biar dapat dua hadiahnya? Enggak bertanya lagi ya. Iya. Ya saya closing statement dulu kalau belum ya? Belum ya. Oke. Ya. Satu lagi kayaknya. Oh ya, Bang En mungkin nggak apa-apa. Oh, silakan. Sama dia, oke. Apa? Kita tutup dulu kali itunya, tausiahnya. Tausiahnya tutup. Ya, kita tutup dulu closing statement baru nanti kita acara berikutnya ya. Oke, terima kasih. Karena tadi kita buka harus kita tutup juga dengan menyebut nama Allah. Baik, iman fillah rahimakumullah. Ya semoga momen kita malam hari ini dan insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu dengan Idul Adha ya. Yang sebentar lagi datang menemui kita menjadi sarana bagi kita untuk bertafakkur, berpikir, bermuhasabah ya, kemudian introspeksi diri tentang arti pengorbanan ya. Kurban sembelihan merupakan bagian dari perintah syariat Allah yang berbuah pahala. Namun diperlukan lagi pengorbanan yang lebih besar ya dari kaum muslimin dalam berjuang untuk dapat menerapkan seluruh hukum-hukum Allah di muka bumi ini secara kafah, sehingga bisa menebar rahmat ke seluruh dunia sebagaimana pengorbanan yang telah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, serta belajar dari pengorbanan Rasulullah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kita belajar ketaatan darinya, kita belajar kesabaran darinya, kita belajar keikhlasan darinya, kita belajar tawakal darinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mudahkan setiap urusannya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan. Ini penting nih, istiqomah. Ya kalau hanya sekedar hijrah mah gampang, tapi istiqomah itu berat, sebagaimana beratnya Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam perjuangan. Kalau teman-teman di komunitas One Day One Juz istiqomah dalam membaca Al-Qurannya 1 hari 1 juz, bila perlu ditambah lagi. Nah kebetulan saya juga praktisi pendidikan. Kalau di sekolah kami itu punya metode TES namanya, tilawah evaluasi sederhana. Kalau di kita itu agak naik dikit grade-nya, STN. Jadi 1 hari 2 juz, karena kita rumusnya 2/10. Jadi setiap 2 jam kita harus baca 10 menit. Jadi kita bukan juz, tapi kita pakai waktu. Karena kalau kita sehari 2 juz, logika psikologis kita berat. Tapi dengan 2 jam 10 menit itu menjadi lebih ringan. Jadi setiap jam 10 menit. Ya kalau alhamdulillah saya itu 10 menit itu bisa 5-6 halaman. Ya kalau 1 juz itu berarti 11 halaman. Jadi kalau 5 kali saja, ya habis sholat saja kita nggak usah ikut ritme 2 jam, paling kita bisa dapat 2 juz. 15 hari kita bisa khatam Al-Quran. Tapi kalau anak-anak, kayak anak saya tuh 1 bulan tuh bisa 3 kali sampai 4 kali khatam Al-Quran. Nah, tapi ini motivasi ya, tahadus bin nikmah, bukan dalam rangka sombong. Nah, harus kita perbaiki, ya harus istiqomah. Jangan nanti sebulan khatam, bulan depannya dah. Bulan depan khatam, bulan depan dah. Istiqomah. Ya Allah lebih suka amalan yang sedikit tapi konsisten daripada sekali banyak, habis itu sedikit, banyak, dikit. Hari ini berapa kata Ustaz AN? 3 juta. Masya Allah, Allahu Akbar. Besok 3 hari dari ngaji. Nah, jangan. Lebih baik sehari dapat 1 juz atau setengah juz, tapi konsisten setiap hari. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah dalam jalan perjuangan hingga ketika maut menyebut kita, tanpa disadari kita telah melangkah di dalam taman surga bersama mereka para anbiya dan para rasul. Insya Allah kita dikumpulkan dalam jannahnya mudah-mudahan.
bersama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Rabbal alamin. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.